Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi di hari yang baru ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari berkat, hari yang penuh Engkau rahmati ini. Kami akan dengar lagi firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus, agar kami mengerti dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Roma 6 ayat 20 sampai ayat 21. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Nah, saudara, tema kita pada renungan hari ini, dosa adalah perbudakan dan kekalahan. Dosa, perbudakan, dan kekalahan. Ada satu kisah tentang seorang kakak beradik sedang bermain basket. Dan mereka sedang mengoper-ngoper bola dan adiknya tidak mampu menangkap lemparan bola dari kakaknya. Akhirnya adiknya tidak mampu sehingga bola itu jatuh ke pot bunga kesayangan yang sungguh-sungguh yang disenangi oleh ibunya atau mamanya. Apa yang terjadi? Pot itu hancur dan rusak, bunganya juga rusak. Nah, ketika mengalami itu, sang kakak langsung mengatakan, "Wah, saya laporkan kamu ya." Adiknya ketakutan sekali. Dan apa yang terjadi? Kakaknya buat perjanjian. Oke, saya tidak akan laporkan asalkan kamu harus lakukan perjanjian ini. Tepati perjanjian ini. Kata adiknya apa? Kakaknya sampaikan bahwa setiap kali kamu ke sekolah uang jajanmu harus kau berikan padaku. Wah, adiknya merasa wah ini tidak bisa begini nih. Tapi karena dia takut akhirnya deal. Jadilah kesepakatan itu. Maka tibalah mereka ke sekolah tiap hari dan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa yang terjadi? Adiknya merasa, waduh ini susah kalau begini, bisa menderita dia karena tidak makan setiap waktu istirahat begitu ya. Sehingga akhirnya dia berniat untuk datang ke mamanya. Sehingga ketika dia datang ke mamanya, dia langsung bertelut, dia langsung menangis dan berkata dia mohon ampun, maaf atas kesalahannya. Karena sudah merusak pot bunga kesayangan mamanya. Nah, apa yang terjadi? Dia kaget, mamanya angkat dia dan peluk dia dan katakan, "Nak, bahwa nilai dan harga dari pot itu tidak seberapa dengan kamu. Kamu adalah satu-satunya harta aset kesayangan mamamu. Karena itu kamulah berharga. Apalah artinya pot bunga itu." Wah, ketika dia mendengar itu, apa yang terjadi? Dia merasa lega, dia merasa senang, saudara. Nah, itulah sesungguhnya satu kemerdekaan, kelepasan. Nah, besoknya apa yang terjadi, saudara? Kakaknya minta lagi uang kepadanya. Tapi apa? Adiknya tidak memberikannya. Dia mau macam melapor. Tapi adiknya bilang apa? Silakan kamu lapor. Aku sudah berdamai. Aku sudah menyelesaikan itu dengan mama saya. Nah, saudara, ini satu kisah yang melukiskan tentang apa? Dosa itu adalah perbudakan. Dia menjadi hamba. Dia menjadi tuan dan kita menjadi hamba. Kita menjadi budaknya. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa tidak untuk ikut di dalam keterikatan dosa itu. Kita dibelenggu olehnya. Maka firman Tuhan ini mau mengajar kita akan 4 hal. Bahwa perbudakan dosa sekaligus membuat kekalahan dalam segala apapun dari hidup kita. Yang pertama itulah kita diperbudak oleh iblis. Ya, kita tidak punya lagi filter untuk sungguh menolak atau menjauhi dosa. Kenapa? Karena yang ada adalah kita ikut dan masuk di dalamnya. Kita terikat kepadanya. Kita menjadi orang yang terbelenggu olehnya. Kenapa? Karena roh Allah sudah meninggalkan kita. Iblis mendikte kita, mendakwa kita. Itulah yang dia katakan kepada Kain. Bahwa Kain tidak berkuasa untuk menolak kemarahannya, kepanas hatinya itu kan. Dia akhirnya membunuh Habel. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami kekalahan dengan perbuatannya. Dia menjadi orang yang mengembara dengan rasa bersalah yang terus dibawanya. Kemudian siapa lagi? Petrus juga demikian. Menyangkal akan Kristus Tuhan. Dan dia merasa menyesal. Kekalahannya. Dia tidak bisa keluar dari rasa penyesalan itu. Tetapi juga Yudas demikian juga yang terjadi. Dia sungguh-sungguh akhirnya kalah karena apa? Dia sudah menjual Tuhan. Itulah Yesus, gurunya yang agung. Akibatnya dia bunuh diri.
Saudara, inilah sesungguhnya perbudakan dari dosa itu. Sesudah ada, maka dia tidak akan membuat kita berkemenangan. Tapi kita akan jatuh dan sungguh-sungguh kalah dan gagal dalam segala hal. Kemudian apalagi? Diperbudak oleh keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Manusia terikat oleh itu juga. Sehingga apa? Yang terjadi dia mengalami kekalahan. Adanya penderitaan, adanya persoalan. Ya. Seperti banyak orang. Ya. Keinginan itu menawarkan banyak hal. Dan memang tidak terbatas. Kita mau menginginkan apa silahkan saja. Mau pingin kaya, mau pingin orang hebat, mau pingin orang ganteng, mau pingin punya rumah, punya villa, punya apapun silahkan. Tapi yang menjadi penderitaannya adalah apa? Kita tidak punya kemampuan untuk bisa memenuhi keinginan itu. Karena apa? Kemampuan kita terbatas. Tapi karena keinginannya lebih, maka apa? Akhirnya apa? Dia mencuri, dia korupsi, dia apa? Menghalalkan segala cara. Dan ketika ketahuan, dia dipukul, dia dihajar, dia ditangkap, dia dihukum, dia dipenjara. Nah itulah akibat daripada dosa. Kita diperbudak oleh keinginan dan kita mengalami kekalahan. Seolah-olah kita mendapatnya mudah, seolah kita mendapatnya cepat. Tapi iblis itu tidak seperti yang kita bayangkan. Justru seperti kita naik bus ya. Naiknya gratis, turun bayar. Bahwa dia tidak pernah kasih gratis. Nah itulah sebabnya ini harus sadari. Kemudian ketiga diperbudak oleh apa? Oleh hukum. Ya, bahwa hukum itu tidak lagi dipandang sebagai pagar pelindung yang mengamankan kita. Tetapi hukum itu dijadikan sebagai apa? Yang mendakwa, yang menuduh, bahkan yang mendikte, bahkan yang mengatur, yang membatasi kita. Sehingga kita merasa terkurung, kita merasa terpenjara oleh. Maka itu sebabnya ada istilah aturan dibuat untuk dilanggar. Kenapa? Karena orang gak suka diatur. Ya. Maka hukum itu menjadi sesuatu yang membebaninya. Nah inilah yang terjadi. Dan yang keempat, kita diperbudak oleh nilai-nilai duniawi ini. Ya, kita disampaikan supaya kamu harus jadi juara misalnya ya. Sehingga orang berlomba-lomba untuk itu. Tapi apa yang terjadi? Menjadi frustrasi, menjadi stres. Tidak mendapatkannya, kita akhirnya menjadi orang yang depresi. Karena ada tuntutan-tuntutan nilai-nilai dunia ini. Kalau engkau tidak juara, engkau tidak ranking, engkau tidak favorit, engkau tidak layak. Nah itu yang terjadi. Kemudian apalagi? Kesibukan. Nah, kalau orang bekerja dan dikatakan sibuk, wah itu orang yang berarti, bernilai. Kalau nggak sibuk dianggap orang yang nggak punya nilai. Nah ini yang terjadi sehingga orang lebih sungguh dan semangat untuk bekerja, sibuk. Kan? Akhirnya lupa Tuhan, lupa doa, lupa firman dan semua. Nah ini yang terjadi. Kemudian apalagi dengan ilmu dan teknologi yang ada, kita tercandu, kita tergiur dan terikat dengan teknologi, termasuk handphone dan sebagainya. Itu malah lebih jadi dewa Baal dalam hidup kita. Malah itu yang akan membuat kita apa? Ya, tidak bisa hidup tanpa itu kan. Kalau Alkitab kita bawa ke gereja dan lupa, kita tidak ambil lagi kan. Ya, tapi kalau handphone lupa ya pasti kita akan bela-belain untuk ambil lagi. Ya, kenapa? Karena memang itu menjadi sesuatu jadinya berhala dalam hidup kita. Sehingga ke gereja pun kita tidak lihat orang dengar firman, kita tidak perhatikan khotbah, kita tidak perhatikan ibadah, malah kita main game. Dan itu hal-hal yang membuat kita justru akan kehilangan kesempatan, kehilangan berkat Tuhan. Bahkan akhirnya kita tidak menjadi orang yang benar. Kemudian apalagi? Segala hal-hal yang membuat kita lebih berarti ketika kita punya sosialita dan kita lupa sesungguhnya komunitas-komunitas yang benar. Maka yang adalah kita menjadi orang yang frustrasi dalam hidup ini. Karena itu mari kita sadari bahwa dosa akan membawa kita, memperbudak kita, bahkan membuat kita kalah terhadap segala hal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bebas dari ini. Dan dikatakan di dalam ayat 21 tadi, mari kita semuanya supaya kita sungguh memetik pelajaran daripadanya. Ya, semuanya itu menyebabkan kita merasa malu. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur belajar lagi bahwa dosa membuat kami tidak berdaya. Kami diperbudak oleh iblis, oleh keinginan, bahkan oleh seganap tuntutan-tuntutan hukum yang betul-betul kami salah memandangnya. Karena
Karena merasa bahwa itu membatasi kebebasan kami. Dan kami juga diperbudak oleh nilai-nilai duniawi yang sungguh-sungguh membuat kami terjerat dengan gambar diri yang sesungguhnya. Maka doa kami, Tuhan tolong supaya kami belajar dari kebenaran firman, supaya kami sungguh-sungguh terlepas dan dimerdekakan dari perbudakan ini. Dan kami rindu supaya kami bersandar padamu dan hanya hidup di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat dan Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.